Halo rekan-rekan tenaga kesehatan, tahukah kalian bahwa pemeriksaan laboratorium terbagi menjadi 3 tahap utama, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik? Apakah teman-teman tahu bahwa menurut Departemen Kesehatan pada tahun 2013, kesalahan pada tahap pra-analitik menyumbang sekitar 61% dari total kesalahan, sedangkan tahap analitik sebesar 25% dan pasca-analitik 14%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kesalahan justru terjadi pada tahap pra-analitik. Lalu, apa yang dimaksud dengan tahap pra-analitik itu? Di tahap ini, sampel diambil dari pasien, diberi identitas, dan dipersiapkan dengan benar. Sekecil apapun, seperti label tertukar atau cara penyimpanan yang salah, bisa memengaruhi hasil. Karena itu, ketelitian sangatlah penting. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan pra-analitik di laboratorium. Yang pertama, persiapan pasien dan identifikasi. Pada tahapan ini, pastikan kondisi pasien sesuai persiapan tes, apakah pasien berpuasa atau dalam pengaruh obat. Konfirmasi identitas pasien atau sampel melalui klarifikasi formulir permintaan dan barcode, paling tidak terkait nama, tanggal lahir, dan nomor rekam medik. Kemudian, pemilihan dan persiapan alat. Pastikan jarum, holder, dan tabung steril dalam kondisi baik. Kemudian gunakan tabung vakum yang sesuai jenis pemeriksaannya. Berikut merupakan jenis dan fungsi tabung darah Vacutainer. 1. Tabung vakum natrium sitrat. Ditandain dengan tutup berwarna biru dan adanya antikoagulan natrium sitrat di dalam tabung. Berikut adalah fungsinya. Yang kedua adalah tabung dengan tutup merah. Tabung ini tidak mengandung zat tambahan. Berikut merupakan fungsinya. Yang ketiga, tabung dengan tutup berwarna kuning atau SST. Tabung ini mengandung gel separator atau clot aktivator untuk memisahkan serum dari sel darah. Berikut adalah fungsinya. Yang keempat, tabung vakum EDTA ditandai dengan tutup berwarna ungu dan adanya antikoagulan EDTA di dalam tabung. Berikut adalah fungsinya. Yang kelima, tabung dengan tutup berwarna abu-abu. Tabung ini berisi natrium fluorida atau kalium oksalat. Berikut merupakan fungsinya. Kemudian ada prosedur pengambilan spesimen darah yang tepat. 1. Pilih vena yang tepat, umumnya di fossa cubiti. 2. Lakukan desinfeksi area dengan alkohol 70% dan biarkan mengering. 3. Pasang torniket dan jangan lebih dari 1 menit. 4. Lakukan venipuncture dengan sudut yang tepat antara 15-30 derajat. 5. Isi tabung sesuai order of draw. Berikut merupakan urutan tabung darah Vacutainer. Pertama adalah tabung koagulasi dengan tutup berwarna biru. Lalu tabung tanpa antikoagulan tutup berwarna merah. Kemudian tabung dengan tutup berwarna kuning atau SST. Baru kemudian tabung dengan antikoagulan EDTA dengan tutup berwarna ungu. Lalu tabung dengan tutup berwarna abu-abu. Ingat, mengikuti urutan pengisian tabung vakum yang benar sangat penting untuk mencegah kontaminasi silang antara zat aditif yang berbeda yang dapat mempengaruhi keakuratan hasil pemeriksaan laboratorium. Misalnya, jika tabung EDTA digunakan sebelum tabung koagulasi, residu EDTA dapat mengganggu hasil tes koagulasi. Dengan memahami dan menerapkan urutan penggunaan tabung Vacutainer yang tepat, tenaga kesehatan dapat memastikan kualitas sampel darah yang optimal, sehingga mendukung diagnosis dan perawatan pasien yang akurat. 6. Tahap terakhir dari prosedur pengambilan darah, yaitu setelah tabung terisi darah, jangan lupa lepaskan torniket sebelum menarik jarum. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan ketika melakukan pengambilan spesimen darah dengan tabung Vacutainer. Yang pertama, yaitu perhatikan volume sampel. Volume spesimen yang diambil harus mencukupi kebutuhan pemeriksaan laboratorium yang diminta atau dapat yang mewakili objek yang diperiksa.
Jumlah sampel darah minimal dalam Vacutainer adalah 2 mili. Yang kedua, perlakuan pada tabung darah Vacutainer. Pada tabung vakum NaCitrat dengan tutup biru, terdapat batas sampel darah adalah sampai garis hitam pada kemasan tabung. Kemudian dihomogenkan dengan membolak-balik tabung sekitar 3-4 kali. Jangan dikocok dengan kencang karena akan menyebabkan lisis. Lalu tabung vakum plain tutup merah, biarkan pada posisi tegak hingga membeku sempurna. Tidak boleh dikocok agar sampel tidak lisis. Kemudian tabung tutup kuning, dihomogenkan dengan membolak-balik tabung sekitar 5 kali. Jangan dikocok dengan kencang karena akan menyebabkan lisis. Tabung vakum EDTA dengan tutup warna ungu. Dihomogenkan dengan membolak-balik tabung sekitar 8-10 kali. Jangan dikocok dengan kencang karena akan menyebabkan lisis. Lalu tabung vakum tutup berwarna abu-abu, dihomogenkan dengan membolak-balik tabung sekitar 8-10 kali secara perlahan. Yang terakhir, perhatikan juga pelabelannya. Pertama, spesimen darah harus diidentifikasi dengan label yang benar sebelum dikirim ke laboratorium. Kedua, penempelan label tidak boleh menutupi jendela tabung atau bagian bening tabung agar dapat melihat volume dan kualitas spesimen. Ketiga, penempelan label identitas direkatkan pada tabung vakum dengan posisi vertikal, dan identitas dapat terbaca dengan jelas. Keempat, posisi label tidak horizontal, tidak kusut, tidak miring, dan tidak menumpuk. Berikut adalah dampak dari penggunaan tabung darah Vacutainer yang salah. Jadi begitulah penjelasan mengenai tahap pra-analitik di laboratorium. Mari kita maksimalkan tahap pra-analitik untuk hasil laboratorium yang terjamin akurat. Sekian dan terima kasih.